Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya isi dari sebuah robot? Maksudnya bukan cuma soal kabel dan logam ya, tapi apa yang bikin dia seolah-olah hidup. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng bagian per bagian buat ngerti anatomi dasarnya. Oke, coba kita mulai dengan teka-teki. Apa coba persamaannya mobil mainan biasa dengan lengan robot super canggih di pabrik? Kelihatannya beda banget kan? Satu buat main, satu lagi buat kerja berat. Tapi justru pertanyaan inilah yang bakal ngebawa kita ke intu dari apa itu robot. Dan jawabannya ternyata simpel banget. Walaupun bentuk dan fungsinya beda jauh, semua robot dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit sekalipun, itu dasarnya dibangun dari 3 sistem pokok yang sama. Mereka semua itu intinya adalah sistem elektromekanis. Oke, yuk kita bedah yang pertama, komponen mekanik. Anggap aja ini tuh tubuhnya si robot, jadi kayak kerangka dan otot kita gitu, yang bikin dia bisa gerak dan berinteraksi sama dunia di sekitarnya. Setiap gerakan itu pasti butuh sumber tenaga kan? Nah, di dunia robotika, ini namanya prime mover. Gampangnya, inilah ototnya si robot. Dialah yang menciptakan semua gerakan. Yang paling dasar ada motor dinamo. Pasti sering lihat deh di mobil-mobilan. Motor ini kerjanya simple banget. Cuma bisa muter maju atau mundur. Nggak ada tuh kontrol presisinya. Pokoknya cuma nyala atau mati. Udah, gitu aja. Nah, kita naik level dikit. Ada motor servo. Bedanya apa? Servo ini lebih pinter, soalnya di dalamnya ada microchip. Jadi kayak ada otak kecilnya gitu di motornya, yang bikin kita bisa ngontrol arah, kecepatan, bahkan sampai berapa derajat putarannya. Terus buat yang butuh presisi tingkat dewa, ada motor stepper. Motor ini nggak muter bebas, tapi geraknya per langkah-langkah kecil yang bisa kita program. Bener-bener presisi sampai ke derajatnya. Makanya motor ini dipakai di printer 3D atau mesin CNC, di mana setiap milimeter gerakan itu penting banget. Jadi, kelihatan kan polanya di sini? Makin simple motornya, kayak dinamo, ya presisinya rendah. Tapi makin canggih kayak stepper, wih, tingkat kontrol yang kita punya juga makin tinggi. Pemilihan motor ini benar-benar tergantung tugas apa yang mau dikerjain sama si robot. Tapi motor itu nggak kerja sendirian loh, tenaganya itu perlu disalurin. Nah, disitulah peran roda gigi atau gear. Anggap aja ini kayak sendi atau transmisinya robot. Tugasnya ya buat mentransfer tenaga, mengubah arah putaran, bahkan bisa juga buat nambah atau ngurangin kekuatan dari motor. Punya badan doang kan nggak cukup ya, dia butuh otak buat ngasih perintah. Yuk kita masuk ke sistem kedua, komponen elektronik. Inilah sistem saraf pusatnya robot kita. Inti dari semua ini seringnya adalah sebuah microchip kecil yang bisa kita program ulang. Anggap aja ini sel otak pertamanya. Disinilah semua instruksi dan kecerdasan si robot berasal. Tapi satu chip aja nggak bisa kerja sendirian. Dia butuh teman-teman komponen lain. Makanya chip ini dipasang di sebuah papan sirkuit yang akhirnya kita sebut sebagai brainboard. Nah, si brainboard inilah pusat pengambilan keputusannya. Dia nerima informasi, mikir sebentar, terus ngirim perintah ke motor buat gerak. Siklus input proses output inilah yang bikin robot kelihatan seolah-olah cerdas. Tapi otaknya mau mikirin apa kalau nggak ada informasi yang masuk, iya kan? Otak itu butuh masukan, butuh indera. Nah, robot juga sama. Dia perlu cara buat merasakan dan memahami dunia di sekelilingnya. Kutipan ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Dari dulu, salah satu tujuan utama bikin robot itu ya biar bisa mirip manusia. Makanya jangan kaget kalau banyak sensor robot itu terinspirasi langsung dari panca indera kita. Misalnya nih, biar bisa merasakan panas atau dingin, robot pakai yang namanya termistor. Cara kerjanya mirip banget sama termometer digital yang biasa kita pakai. Dia bisa deteksi perubahan suhu. Terus, buat melihat cahaya, ada komponen namanya LDR. Dia ini sensitif sama gelap dan terang. Coba bayangin deh, lampu taman yang otomatis nyala pas sore. Nah, prinsip kerjanya kurang lebih kayak gitu. Terus, gimana caranya robot melihat tanpa punya mata? Salah satunya pakai sensor ultrasonik. Jadi, robotnya itu ngirim gelombang suara, persis kayak kelelawar. Terus dia dengerin pantulannya buat tahu ada halangan atau enggak di depannya. Keren ya? Kalau buat mendengar, ya udah pasti pakai mikrofon. Ini ibaratnya telinganya si robot. Kalau diprogram dengan benar, mikrofon ini bahkan bisa dilatih buat ngenalin perintah suara loh. Dan yang terakhir, indera peraba.
Biasanya ini wujudnya sederhana banget, cuma kayak saklar biasa yang dijadiin bumper. Jadi pas robot nabrak sesuatu, saklarnya ketekan dan ngirim sinyal ke otak. Ada halangan di depan. Oke, jadi waktu kita gabungin ketiga sistem ini, tubuh, otak, dan indera, barulah kita dapat anatomi lengkap dari sebuah robot modern. Jadi, pada akhirnya resep bikin robot itu sebenarnya fundamental banget. Kita butuh tubuh buat bergerak, otak buat ngontrol gerakan itu, dan indera buat ngerti kondisi sekitar. Tiga sistem inilah yang harus kerja bareng buat menciptakan sebuah mesin yang bisa berfungsi. Nah, sekarang kita udah tahu nih resep dasar buat bikin robot. Pertanyaan besarnya adalah, kira-kira apa yang bakal kita bangun selanjutnya? Dengan paham dasar-dasarnya, kita jadi bisa mulai berimajinasi dan bahkan ikut menciptakan masa depan dari teknologi yang luar biasa ini.